أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah al-khusus santri Masjid Amin Tlokomas Simpang Tata Surya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan mengkaji suatu kitab yang dikarya oleh Imam Abu Suja, Syekh Abu Suja, penganut madhab Syafi'iyah. Dalam fikih ini adalah matan ghayah wa takrib. Ini adalah pertemuan pertama. Mudah-mudahan menjadi istiqamah dan kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, isyafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barokah dari musannif li hadzal kitab serta para guru-gurunya yang nyambung kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengkaji kitab fikih, semua kitab fikih yang pernah saya temukan, hampir kesemuanya diawali dengan bab yang sangat penting, sederhana. Kitabut Taharati, ya. Kitabut Taharati, kitab menerangkan tentang taharah, suci. Ya. Orang masuk Islam sebelum menjalankan sholat, sebelum menjalankan ibadah-ibadah utama itu, yang diajarkan di dalam Islam adalah bab taharah. Bahkan sebelum menyentuh Al-Quran diajarkan untuk bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Kitabut taharati, kitab menerangaken perkara sesuci. Al-miyahu, adapun macam-macamnya air. Allati yajuzu, yang diperkenankan biha dengan air tersebut, opo at-tadhiru, bersuci. Macam-macam air yang dengan air itu kita diperkenankan menggunakannya untuk bersuci, itu sab'u miyahin, onok pitu piro-piro banyu. Bahwasannya alat untuk bersuci itu yang utama adalah air. Air digunakan untuk bersuci dari segala macam bentuk orang bersuci. Segala macam bersuci dari hadas maupun najis, alat utamanya adalah air. Kemudian setelah air, alat bersuci lainnya adalah batu, ataupun alat-alat yang serupa dengan batu. Kemudian yang ketiga adalah debu. Kalau batu hanya digunakan untuk bersuci dari najis, begitupun alat-alat tertentu termasuk alat-alat bersuci kontemporer. Alat bersuci kontemporer semacam tisu kering yang dibulat-bulat kemudian untuk mensucikan orang yang dalam kesakitan. Di rumah sakit sudah tidak bisa ke kamar mandi, maka disucikannya dengan hal yang kering terlebih dahulu, sehingga najisnya selesai. Nah, ini alat bersuci kontemporer. Debu digunakan untuk tayammum, listibahatis shalah. Tanah digunakan untuk sebagai campuran dalam mensucikan najis mughalladhah. Dalam hal ini alat yang utama dalam bersuci adalah al-miyahu, piro-piro banyu. Air yang dimaksud di sini tidak semua air. Katakan kita menemukan berbagai macam air. Misalnya air degan, ya itu juga air. Air jamu, sumbernya dari mana? Ya itu juga air.
Bentuk cair lainnya gas. Maksud saya adalah minyak tanah, bahan bakar minyak. Itu semuanya adalah bentuk cair. Apakah itu juga bisa digunakan untuk bersuci? Maka kita lihat pembahasan sebagai berikut. Apa saja 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci itu antara lain ma'us sama'i. Ma'us sama'i, air yang jatuh dari langit secara langsung. Apa itu? Al-matar, air hujan. Ada air yang dari langit akan tetapi melalui proses pada tumbuhan. Contoh, panjenengan kalau tahu pohon pisang, mungkin sebagian dari panjenengan itu hidupnya sama dengan saya, berasal dari desa, tahu pohon pisang. Pisang itu pohonnya berlapis-lapis kulit. Coba kalian buka kulitnya bagian bawah, di dalamnya itu ada air yang cukup banyak. Ketika dikumpulkan bisa sampai 1 kaleng barangkali. Kemudian itu dibuat berwudu, maka ini tidak bisa. Walaupun sumber utamanya adalah air hujan, karena sudah digunakan proses dari tumbuhan, ya, digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan itu sendiri, memenuhi hidupnya dengan caranya Allah, ya. Ma'us sama. Yang kedua, wa ma'ul bahri. Wa ma'ul bahri. Bahr itu adalah lautan, ya. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut, air hujan semuanya suci. Sebelum tercampur sesuatu yang mengkontaminasinya. Ya. Air hujan, kita berwudu dari air hujan walaupun lewat genteng boleh, suci. Kita berwudu dengan air laut juga suci. Di laut itu suci airnya, tahuru ma'uhu, ya. Wa yuhillu maitatuh. Suci airnya, halal bangkainya. Ini laut. Air di laut termasuk air yang suci, walaupun memang tidak bagus untuk dikonsumsi secara langsung. Air laut itu bisa digunakan wudhu, bisa digunakan untuk mandi, bisa untuk membersihkan najis, mensucikan najis. Air laut suci airnya, halal bangkainya. Halal bangkainya maksudnya adalah hewan-hewan yang asli merupakan binatang laut. Hewan-hewan yang merupakan asli binatang laut kok mati, ketemu mati tanpa disembelih, itu artinya bangkai. Maka bangkai yang seperti itu di laut, asli binatang laut, ini halal dimakan. Halal dimakan. Contoh, Anda menemukan tunanya ngambang di laut, sudah mati, walaupun tidak disembelih, bangkainya tuna, berarti itu masih tetap halal untuk dikonsumsi. Udang mati, dan ini syukur kita, alhamdulillah. Ternyata Allah itu menyimpan banyak rahasia yang kemudian manusia kadang nggak sampai kepikiran. Coba bayangkan kalau binatang-binatang laut harus disembelih dulu untuk dimakan, saya nggak kebayang. Nggak ono wong dodol teri, nggak ada orang jualan teri yang kecil-kecil sekali, teri kecil-kecil sekali. Gimana mau nyembelih teri satu persatu, ya? Nggak mungkin ini. Jadi laut itu suci airnya, wa yuhillu maitatuh, dan halal bangkainya. Air yang ketiga, wa ma'un nahri, banyu bengawan. Bengawan itu sungai, ya, sungai. Air sungai yang dimaksud air sungai yang mengalir, ataupun air sungai yang belum terkontaminasi. Nah, kita masih berbicara murninya dulu, belum berbicara tentang campuran-campuran. Yang kita bicarakan satu, air hujan sebelum terkena qaid apapun yang mencampurinya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Air laut sebelum tercampur dengan hal lainnya, walaupun asin rasanya, itu juga suci mensucikan. Wa ma'un nahri, air sungai sebelum tercemar oleh sesuatu yang lainnya,
maka airnya juga suci mensucikan. Wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul bi'ri, air sumur, air sumur. Ya. Di sini disebut ma'ul bi'ri wa ma'ul aini, dua, air sumur dan air sumber. Loh, apa bedanya Ustaz? Pada prinsipnya hampir sama, tapi konteks di lapangan beda. Kalau air sumber itu nggak mesti dalam. Kita kadang gali setengah meter, 1 meter nyumber. Nah, belum bisa dikatakan sumur. Nyumber. Air yang memang nyumber. Berasal dari sumber, enggak harus dalam. Tapi wa ma'ul aini, ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, mata air, ainun itu mata. Ma'ul aini bukan air mata, tapi air mata air. Nah, sumber dan sumur. Sumber dan sumur, kalau sumur itu mesti dalam. Kalau sumur setengah meter itu enggak ada. Setengah meter keluar air berarti cuma sekedar sumber gitu aja. Sumur mesti ada sumbernya. Nah ini. Kedua-duanya ini merupakan air yang suci dan mensucikan. Kecuali tercampur sesuatu yang nanti bisa merubah hukumnya air. Wa ma'us salji. Wa ma'us salji. Ya ini. Dan juga air dingin. Air dingin yang dimaksud di sini bukan air dingin didinginkan, tapi air salju. Wa ma'us salji, air es. Di daerah kutub sana, sungainya, lautnya jadi es, tapi ketika dipecah esnya bagian atas, ternyata di bawah lapisan esnya ada air. Kalau mau bersuci dengan itu, airnya suci mensucikan. Yang terakhir, wa ma'ul baradi. Dan ini juga air dingin yang lain, barat, dingin yang lain, artinya air barat ini adalah air embun. Semua air ini yang disebutkan itu tadi merupakan air yang suci dan mensucikan. Hal ini berdasarkan air-air yang 7 tersebut berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yunazzilu lan wistan tumurunaken 'alaikum mengatasi sira kabeh minas samaa'i saking langit apa ma'an arupa banyu telah Allah turunkan kepada kalian semua dari atas langit berupa air liyutahhirakum bih untuk dibuat bersuci dan membersihkan diri bagi kalian. Maka semua sumber itu tadi pada prinsipnya sebenarnya di dalam Al-Quran telah menyebutkan semuanya ini telah berputar melalui langit. Air sumber pun dari mana sumber? Sumber itu disimpan oleh pepohonan dari melalui akar-akar pohon yang awalnya diturunkan dari hujan. Laut pun juga demikian. Dari air-air yang kita gunakan mengalir ke selokan-selokan, mengalir ke sungai-sungai, sungai berkumpul ke muaranya, akhirnya menuju ke laut. Dari laut kemudian proses itu, ini yang dari IPA ya, dari Fakultas MIPA harus paham ilmu pengetahuan alam. Proses bagaimana hujan itu terjadi adalah berputar dari bawah ke langit, turun lagi ke bumi, ke langit lagi, dan seterusnya. Kembali kepada pokok pembahasan, air yang bisa digunakan untuk bersuci dan hukumnya suci mensucikan hanya 7 macam itu. 1, air hujan. 2, air sungai, air laut. 3, air sungai. 4, air sumber. 5, air mata air sumur. 6, air es atau air salju. 7, air embun. Bagaimana menggunakan air embun? Bisa. Nanti suatu saat kalau sudah offline insya Allah kami sampaikan secara detailnya. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air dibedakan secara hukum penggunaannya ala arba'ati aksamin menjadi 4 macam hukum. Jadi semua air ketika ada percampuran atau terkontaminasi
itu penyebabnya kontaminan itu akhirnya nanti air digolongkan menjadi 4 hukum dalam penggunaannya. Yang pertama, contoh dulu. Misalnya air kalian ambil dari air sumber. Ambil 1 gelas kemudian kamu taruh gula di dalamnya. Maka ini kontaminannya adalah gula. Maka ini bukan lagi, walaupun ngambil dari sumber, bukan lagi kamu mengatakan, oh ini air sumber. Tapi kamu sudah menggantinya, oh ini wedang gula. Dicampur kopi, oh ini wedang kopi. Dicampur teh, ini wedang teh. Dan seterusnya. Maka ini kontaminan yang saya maksud. Air yang pertama adalah secara hukum ada 4. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci, mensucikan, dan memang tidak makruh. Ini air utama. Apa itu? Yaitu tadi air yang jumlahnya 7 macam sumber itu tadi. Sebelum tercampur apapun air tersebut dari 7 macam sumber itu, maka hukumnya suci dan mensucikan dan utama, artinya tidak makruh. Bagaimana kalau air hujan bercampur dengan air sumber? Atau mungkin air laut bercampur dengan air hujan, air laut bercampur dengan air sumber, air es, maksudnya adalah air salju, bukan salju dalam kulkas ya, bercampur dengan air hujan, maka ini hukumnya tetap sama, tetap mutlak, tetap menjadi air yang utama, karena pencampurnya masih sama-sama dari 7 macam itu tadi. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Apa itu? Wa huwa ma'ul mutlaq. Ya itulah yang kemudian dinamakan air mutlak. Ya air yang 7 itu namanya air mutlak. Hukumnya mutlak boleh digunakan suci dan mensucikan. Kemudian bagian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Suci, mensucikan, tapi makruh. Apa ini? Wa huwa al-ma'ul musyammasu. Dan inilah air musyammas. Pengertian dalam konteks fikih kontemporer, air musyammas itu adalah dulu dimaknai sebagai air yang dipanaskan oleh matahari. Misalnya kita punya toren di atas rumah, di lantai 5 misalnya, lantai 3 di Panjenengan, torennya terbuat dari besi, kemudian di siang hari terkena terik matahari. Anda menggunakan air melalui keran untuk mandi, rasanya panas atau hangat ya, atau mungkin bahkan kadang sampai panas. Nah, konteks seperti ini, airnya tetap suci, mensucikan, boleh digunakan, tapi memang makruh hukumnya. Makruh dalam konteks ini bukan berarti terlarang, bukan berarti dicegah banget, bukan. Bahkan dalam konteks tertentu, penggunaan air hangat, artinya dari air panas yang dicampuri air biasa, dibutuhkan dalam konteks tertentu. Dalam penelitian konteks kesehatan, orang yang dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, tidak dianjurkan, ya, kecuali dalam keadaan ada gejala agak meriang, sakit, dan lain sebagainya, menggunakan air hangat, boleh. Konteks kesehatan, ketika seseorang dalam keadaan sehat dan dia menggunakan air hangat, ini akan mengurangi daya imun seseorang dalam keadaan itu. Maka dalam hal ini, fikih Islam memiliki rahasia, air yang dipanaskan atau air musyammas, ini konteksnya adalah suci, mensucikan, makruhun. Suci, mensucikan, akan tetapi hukumnya makruh gitu. Sama dengan termasuk air yang kita panaskan ya, air yang kita hangatkan. Yang ketiga, ya, saya rasa yang pertama dan yang kedua aman ini. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Loh, kenapa? Airnya suci tapi tidak
suci ini disebabkan dua hal. Banyune suci. Contoh, seperti yang saya sebutkan tadi, Anda mengambil air suci 1 gelas dicampur dengan kopi, maka menjadi wedang kopi. Airnya tetap suci, boleh kita minum, boleh kita konsumsi, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis, juga tidak bisa digunakan untuk mensucikan hadas, hanya bisa untuk membersihkan saja, bukan mensucikan. Loh, membersihkan bagaimana? Contoh nih, berbicara sebelum konteks pandemi, panjenengan kalau beli makanan di kaki lima, ngapunten, beli makanan di kaki lima, biasanya mereka katakan jual bakso, mereka bawa air 1 ember atau 2 ember, ember 1 untuk membersihkan, ember 2 untuk lebih pembersihan,